Oke, di video kali ini saya hanya ingin memberikan review dari 18 tim yang akan mengikuti Liga 1 di musim 2023-2024. Kalau boleh dibilang ini sebagai penutup ya dari analisa saya untuk di pramusim kemarin, lalu transfer pemain yang dilakukan dari 18 tim. Kita langsung mulai dulu dari peringkat ke-18 di musim lalu ya, saya urutkan dulu. Kita mulai dari Ran Susantara ya. Dilihat dari pergerakan transfer Ran Susantara, selain kehilangan banyak pemain intinya di musim lalu, termasuk Edo Febriansyah ya, lalu ada Makan Konate yang ke Barito Putra. Rans ini juga kalau boleh dibilang persiapannya masih sedikit kurang baik karena di pramusim kemarin juga hasilnya masih belum terlalu maksimal walaupun sempat mengalahkan Persija Jakarta. Tapi kalau dilihat dari pergerakan transfer pemain juga ini sedikit telat ya untuk melakukan mendatangkan pemain-pemain asingnya. Jadi di persiapan untuk musim depan ya saya kira untuk Rans Susantara persiapannya masih minim. Jadi yang saya harapkan ya untuk Rans Susantara nanti di musim depan lebih bisa cepat beradaptasi karena langsung masuk ke Liga 1 Indonesia ini untuk Rans. Lalu yang kedua ada Dewa United ya. Dewa United kalau boleh saya bilang ini transfer pemainnya bagus, lalu skema permainannya pada saat menghadapi Persib Bandung pun juga saya melihat Dewa United ini boleh saya katakan menjadi salah satu tim yang akan bisa bersaing di segmen papan tengah maupun atas. Ini masih ada harapan karena dilihat dari skema permainan dan juga komposisi pemain Dewa United, ini Dewa United sangat bagus ini. Ya, jadi bisa menjadi pesaing untuk di tim segmen papan tengah maupun segmen papan atas. Lalu dari PSS Sleman ya, PSS Sleman kalau dilihat dari transfer kemarin kan cukup bagus ya. Di awal-awal musim juga sudah langsung melakukan pembelian pemain yang cukup bagus, termasuk dari Bustos ya, dari Borneo FC. Tapi kalau dilihat dari segi skema permainan di bawah dari Milhail, jujur saya belum terlalu yakin dengan PSS Sleman. Tapi ya tentunya harapan saya ya di bawah dari Milhail semoga PSS Sleman performnya ya bisa lebih baik lagi daripada di pramusim kemarin. Ya, karena kalau dilihat di pramusim kemarin dari pertandingan-pertandingan PSS Sleman ya menurut saya masih kurang terbentuk skemanya dari Milhail. Ya, jadi persiapannya kalau boleh saya bilang juga masih belum terlalu kuat untuk di musim depan nanti. Ya, tapi tentunya ya harapan ada untuk para pemain PSS Sleman semoga dari Milhailnya ya ini bisa memberikan skema yang terbaik untuk PSS Sleman di musim depan. Lalu dari Barito Putra. Ya, Barito Putra kalau dilihat dari transfer pemain kali ini cukup bagus. Komposisi pemain yang dimiliki dari Barito Putra juga menurut saya cukup bagus. Cuma yang kembali lagi menjadi sorotan saya ya itu di pelatihnya Coach RD. Saya melihat bahwa permainan Barito Putra yang sudah diisi dengan pemain-pemain yang menurut saya cukup bagus untuk bersaing di segmen papan tengah maupun atas. Tapi kalau dilihat dari skema permainan atau strategi Coach RD, ya memang saya belum terlalu yakin ya Barito Putra bisa bersaing di segmen papan tengah maupun segmen papan atas. Tapi ya harapan saya kembali lagi ya Coach RD semoga bisa memberikan skema yang terbaik untuk Barito Putra. Karena kalau dari komposisi pemain ini sudah bagus Barito Putra. Lalu dari Persikabo 1973, kalau dilihat dari komposisi pemain, lalu transfer pemain dari Persikabo, memang kalau boleh dibilang sedikit banyak merubah skuad intinya ya yang dipakai di musim lalu. Tapi kalau dilihat dari pelatihnya, sebenarnya saya jujur sangat menyukai pelatih baru Persikabo saat ini ya. Kalau nggak salah dari pelatih asing juga ya. Karena kalau dilihat dari skema permain Persikabo, sebenarnya Persikabo ini skemanya sudah terbentuk. Cuma kembali lagi ke kualitas pemain menurut saya yang membuat Persikabo ini seringkali inkonsisten. Padahal ya dari skema permainan menurut saya sudah terbentuk untuk Persikabo. Ya, jadi PR-nya menurut saya untuk Persikabo di musim depan ya kembali lagi ke kualitas pemain. Ya, kalau skemanya bisa lebih matang, ya saya kira dari kualitas pemain pun ini bisa tidak menjadi masalah lagi di musim depan. Ya, ini harapan saya untuk Persikabo 1973 di musim depan. Lalu PSIS Semarang. PSIS Semarang kalau dilihat dari komposisi pemain, transfer pemain juga memang nggak terlalu jor-joran. Tapi yang penting PSIS Semarang ini bisa mempertahankan pemain intinya. Ya, jadi kalau boleh dibilang dari komposisi pemain cukup bagus, tapi ya kembali lagi saya masih kurang yakin di pelatihnya ya Agius. Saya berharap Agius bisa diberikan kesempatan dulu untuk
kita sama-sama lihat ya PSIS Semarang skemanya akan seperti apa mungkin di 7 pertandingan awal musim nanti bersama Agius. Kalau misalkan memang Agius bisa merubah skema permainan PSIS Semarang yang lebih baik lagi, ya itu patut dipertahankan. Tapi kalau justru hasilnya memang kurang memuaskan, ya ini perlu dipertimbangkan. Ya, jadi PSIS Semarang tinggal di pelatihnya yaitu Agius. Lalu Arema FC. Arema FC kalau dilihat di transfer musim ini memang tidak terlalu baik kalau menurut saya. Justru kualitas pemain yang dimiliki Arema FC di musim lalu dengan di musim sekarang memang kalau boleh dibilang sedikit menurun dari kualitas pemain-pemain lokalnya, lalu kehilangan pemain-pemain intinya juga seperti Gianzola, Ilhamuddin Armain, Rizky Dwi ya sebagai bek kanan yang cukup bagus walaupun sudah ada Ahmad Figo. Ya, tapi kalau dilihat nih Arema FC menurut saya PR-nya tinggal di pemain asingnya akan seperti apa. Karena kan pemain asing dari Arema FC ini baru didatangkan. Jadi belum terlalu banyak untuk melakukan uji coba. Ya, jadi chemistry tentunya kan belum bisa didapatkan secara cepat. Nah, ini yang saya harapkan untuk pemain asing yang didatangkan oleh Arema. Ini salah satu jalan menurut saya yang bisa mendongkrak permainan Arema FC. Ya, jadi yang saya harapkan dari Arema FC di musim depan adalah perpaduan dari pemain asing yang datang. Semoga bisa langsung nyambung dengan chemistry pemain-pemain lainnya dari Arema FC. Ini yang kita nantikan untuk di musim depan dari Arema FC. Lalu Persik Kediri. Persik Kediri di transfer kali ini memang cukup bagus, yaitu bisa mempertahankan pemain-pemain kunci yang dimiliki di musim lalu. Dan saya juga pernah bilang bahwa Persik Kediri harusnya bisa bersaing di segmen papan tengah maupun segmen papan atas. Tapi kembali lagi persoalan yang menurut saya cukup menjadi sorotan saya yaitu di Rospide. Saya sudah memberikan kritik bahwa Rospide sejauh ini menurut saya belum bisa memberikan skema yang terbaik. Bukan masalah uji coba hasilnya imbang maupun kalah ya, karena kan belum pernah menang Persik Kediri. Tapi kalau dilihat dari skema permainan di bawah dari Rospide, memang saya belum lihat skema yang matang dari Rospide. Jadi harapan saya di musim depan nanti Persik Kediri di bawah dari Rospide bisa memberikan skema yang paling baik. Ya, jadi kita juga akan beri kesempatan Rospide di awal-awal musim sejauh mana nanti Persik Kediri bisa melangkah ya di Liga 1. Jadi Persik Kediri kuncinya di pelatihnya Rospide. Lalu Persis Solo ya. Persis Solo di transfer musim kali ini cukup bagus. Selain bisa mempertahankan pemain kunci, mendatangkan Moussa Sidibe juga menurut saya cukup bagus ya. Ini menggantikan Rio lah kalau boleh dibilang, karena kan Rio ini juga pemain yang cukup bagus ya yang pindah ke Persija. Jadi kalau dilihat dari komposisi pemain lalu pelatihnya ya, ini saya kira sudah mulai memiliki modal yang cukup bagus untuk Persis Solo. Tinggal yang diharapkan dari saya Persis Solo di musim depan adalah bisa menjaga konsisten. Ya, lalu faktor fisik juga kemarin saya sudah bahas, ini juga menjadi faktor juga. Semoga Persis Solo bisa memperbaiki masalah fisik. Tapi kalau dilihat dari skema permainan, komposisi pemain, ya ini Persis Solo layak untuk bersaing di segmen papan tengah maupun segmen papan atas. Jadi kita tinggal nantikan konsistensi dari Persis Solo. Lalu Persita Tangerang. Persita Tangerang di musim kali ini cukup bagus. Transfer pemain yang paling baik adalah bisa mempertahankan pemain-pemain asingnya ya. Hampir semua pemain asingnya bisa dipertahankan. Kusenov, Besinyong, Pregonsi, lalu Vidal dan menambah Bustos. Ya, artinya untuk Persita Tangerang saya kira untuk transfer kali ini cukup bagus. Lalu pelatihnya juga yang saat ini Luis Duran ya kalau nggak salah, tidak terlalu berbeda jauh dengan Alfredo Vera ya yang kemarin ditinggalkan ya di pertengahan musim. Jadi ya dari skema permainan Persita ini tidak ada perombakan atau tidak ada perubahan skema di bawah dari Luis Duran. Ya, jadi untuk Persita Tangerang saya harapkan di musim depan bisa membuka keran gol. Ini yang menjadi sorotan utama saya Persita Tangerang di musim depan ya, agar bisa membuka keran golnya, bisa menciptakan gol lebih konsisten untuk Persita Tangerang. Lalu Madura United. Madura United juga sama, transfer pemain kali ini cukup baik juga ya, bisa mempertahankan pemain kuncinya juga. Dan memang Liu Jun ya kemarin harus berpisah. Saya lihat official statement dari Madura United. Ya artinya memang kehilangan satu pemain asing untuk Madura United ya. Saya belum tahu penggantinya siapa untuk saat ini. Tapi kalau dilihat dari skema permainan Madura United, saya memang lebih menyukai gaya permainan yang dimiliki oleh pelatih saat ini ya, Sousa. Bagaimana bola possession ini bisa mengubah skema permainan Madura United lebih konsisten. Ya, dari skema permainannya tinggal ke masalah hasil.
Ini yang saya ingin lihat untuk Madura United. Yang menjadi sorotan utama saya adalah menjaga konsistensi di dalam pertandingan. Ini pesan saya untuk Madura United di musim depan ya, yang menjadi sorotan utama saya. Karena kalau dilihat dari skema permainan dan komposisi pemain, ya Madura United juga sama, layak untuk bersaing di segmen papan tengah dan juga segmen papan atas. Lalu next dari Bayangkara ya, Bayangkara juga kalau dilihat dari cara permainannya di musim lalu ya, saya memang nggak terlalu banyak mengikuti Bayangkara ya di pramusim kali ini. Tapi ya harapan saya untuk Bayangkara semoga dari komposisi pemain yang memang sudah cukup baik, walaupun harus kehilangan Kasim Botan, lalu Iputu Gede yang ke Persib Bandung ya. Ya semoga untuk Bayangkara bisa lebih bagus lagi dalam membentuk skema permainan ya. Karena di musim lalu sebenarnya skema permainan Bayangkara ini masih mudah ditebak. Lebih mengandalkan sosok Mayer. Jadi semoga Bayangkara di musim depan nanti ya dari skema permainan ini bisa jauh lebih baik lagi daripada di musim lalu. Lalu next dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya kalau dilihat dari transfer musim kali ini merupakan transfer terbaik selama 2 musim terakhir. Jadi kalau boleh dibilang PR Persebaya Surabaya dari 2 musim ini bisa dijawab semua di musim kali ini ya, transfer pemainnya. Jadi kalau saya bilang komposisi pemain, lalu pelatihnya Coach Aji Santoso, ini sudah lengkap untuk Persebaya Surabaya. Tinggal ya kita akan lihat sejauh mana nanti Persebaya Surabaya bisa melangkah, karena kalau dilihat dari komposisi pemain dan juga pelatihnya saat ini Aji Santoso, ya Persebaya Surabaya diharapkan bisa bersaing di segmen papan atas. Ya, ini untuk Persebaya Surabaya kita nantikan di musim depan. Lalu dari Bali United, ya Bali United kalau dilihat dari komposisi pemain sudah cukup bagus, ya dari lini pertahanan juga cukup bagus, lini depan bagus, lini tengah bagus. Tapi memang yang menjadi pertanyaan kali ini ya di Teko-nya sendiri, karena sebenarnya Teko ini sering bisa bermain atau menunjukkan strategi yang bagus, tapi kadang juga sering menunjukkan strategi yang sedikit monoton gitu ya, yang mudah ditebak lah untuk musuh-musuh lain. Nah ini yang saya harapkan untuk Bali United bisa beri kesempatan dulu kepada Teko. Ini menurut opini saya, bagaimana nanti kita akan lihat Bali United sejauh mana di awal musim bisa melangkah. Kalau hasilnya memang baik, konsisten ya, jumlah menciptakan gol dan kemasukannya juga boleh dibilang berbanding jauh, ya ini perlu dipertahankan untuk Teko. Tapi kalau misalkan justru Bali United dari gaya permainannya belum terlalu maksimal dan hasilnya juga nggak terlalu baik, ya ini bisa dipertimbangkan untuk Teko di musim depan. Ya, jadi sorotan utama kita untuk Bali United ya di Teko-nya sendiri dari pelatihnya. Lalu next dari Borneo FC ya. Borneo FC ini salah satu tim kuat dari komposisi pemain, dari pelatih. Saya kira Borneo FC sudah lengkap semua. Tinggal nanti kita lihat bagaimana perjalanan Borneo di musim depan, apakah bisa menjaga konsisten dari awal musim hingga akhir musim, karena di musim lalu Borneo FC sempat inkonsisten ya di pertengahan musim atau menjelang akhir-akhir musim selesai. Ya, jadi ini juga yang menjadi sorotan utama saya adalah menjaga konsisten dalam perform Borneo FC ya, hasil-hasil yang didapatkan. Ini yang menjadi sorotan utama saya untuk Borneo FC di musim depan. Lalu dari Persib Bandung memang untuk kali ini transfer pemainnya cukup bagus karena menurut saya mendatangkan pemain yang sesuai apa yang diinginkan oleh Coach Luis Milla. Ini yang menjadi sorotan utama saya karena saya melihat Persib Bandung di musim lalu ada beberapa pemain yang seperti tidak masuk di skemanya Luis Milla. Dan di transfer kali ini menurut saya Luis Milla bisa menjawab itu semua. Ya, jadi yang saya harapkan Persib Bandung di musim depan skemanya bisa lebih matang lagi. Karena menurut saya di musim lalu ya memang skemanya belum terlalu terbentuk. Walaupun Luis Milla menginginkan permainan lebih bola possession. Tapi ya saya anggap ini sebagai proses di musim lalu. Dan jawaban atau hasilnya ya kita akan lihat di musim depan nanti untuk Persib Bandung. Ya, dari komposisi pemain sudah cukup luar biasa. Tinggal ke skema permainan dari Luis Milla yang saya ingin lihat. Ya, jadi untuk Persib Bandung yang saya ingin lihat dari skema permainan di bawah Luis Milla. Lalu Persija Jakarta kalau dilihat memang untuk kali ini transfer pemain dari pemain asingnya ya, terutama memang sedikit belum cepat ya atau lelet. Terakhir hanya mendatangkan Marco Simic ya, pemain asingnya. Jadi saat ini Persija Jakarta memang yang saya tahu hanya ada 3 ya, Kudela, Rio, dan Simic. Artinya sebenarnya masih ada 3 slot pemain
2 asing dan 1 ASEAN yang belum didatangkan ya. Dan waktu ini sudah mepet ya, Persija Jakarta akan bermain di hari Minggu. Artinya dari skema permainan ya ini jelas Persija Jakarta sudah cukup bagus di bawah dari Thomas Doll. Skemanya sudah terbentuk cukup matang. Tapi kembali lagi ke komposisi pemain. Ya, ini komposisi pemain yang menurut saya menjadi PR Persija Jakarta di musim lalu. Bagaimana ketika pemain asing dari Kremencik, Berens, Abdullah Yusuf kemarin di akhir-akhir musim justru harus gak bisa bermain gitu ya. Nah di situ baru terlihat Persija Jakarta yang sangat kesulitan untuk menciptakan gol. Padahal skemanya sudah cukup bagus. Nah ini kembali lagi ke kualitas pemain. Ya, jadi untuk Persija Jakarta di musim depan ya tentunya yang menjadi sorotan utama saya tinggal kembali lagi ke kualitas pemain untuk menciptakan gol. Ya, kalau skema permainan sudah cukup bagus, komposisi pemain menurut saya sudah diisi oleh pemain-pemain yang merata semua, tapi ya itu PR-nya tinggal masalah faktor finishing untuk menciptakan gol. Ya, ini yang menjadi sorotan utama saya untuk Persija Jakarta di musim depan ya. Semoga Marco Simic bisa menciptakan gol yang banyak juga. Ya, ini harapan saya untuk Persija Jakarta. Lalu terakhir PSM Makassar ya. PSM Makassar kalau boleh saya bilang transfer musim kali ini memang nggak terlalu banyak melakukan perombakan pemain. Yang paling penting PSM Makassar bisa mempertahankan pemain intinya walaupun di sini Sananta harus pindah ke Persis Solo ya. Lalu ada Agung Manam juga. Jadi yang menjadi sorotan utama saya sebenarnya di PSM Makassar adalah sektor yang ditinggalkan oleh Agung Manan. Walaupun ada Kike Linares, tapi sejauh kemarin saya melihat penampilan Kike, ya memang masih kalau posisinya ditaruh di sebelah kiri ya, di posisinya Agung Manan, ini masih belum bisa dikatakan lebih baik daripada Agung Manan gitu. Ya, tapi tinggal tergantung proses adaptasi nanti. Semoga Kike bisa cepat beradaptasi di sektor pertahanan untuk membantu penyerangan PSM Makassar. Karena ini sangat berpengaruh sekali. Ya, lalu untuk pemain asing barunya Adilson ya untuk menggantikan Sananta, ini juga sejauh ini saya belum melihat Adilson ini bisa maksimal bermainnya, walaupun dalam segi sprint speed ya ini cukup bagus, tapi kembali lagi yang dibutuhkan dari Adilson adalah bisa menciptakan gol ya untuk menggantikan posisi Sananta yang pindah. Jadi untuk PSM Makassar dari komposisi pemain saat ini ya tinggal kembali ke pemain asingnya. Semoga bisa cepat beradaptasi lagi dengan skema permainan di bawah dari Tavares. Dan yang saya harapkan PSM Makassar bisa mempertahankan gelar juara ataupun bisa bersaing di segmen papan atas ya. Ini harapan dari saya untuk PSM Makassar. Ya, jadi ini aja 18 tim yang saya bisa berikan dari review sesuai dari analisa saya sendiri. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kalian semua ya. Tentunya untuk 18 tim ini selamat berjuang di Liga 1 musim depan. Semoga tim-tim kebanggaan kalian, kesayangan kalian bisa menampilkan perform yang terbaik dan menjadi kebanggaan untuk kita semua. Ya, jadi ini aja, terima kasih. Bravo sepak bola Indonesia. See you.